Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Subhanallah ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin yang berbahagia, kajian Masjid Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jumpa lagi dalam kajian online malam hari ini. Semoga sahabat dan Bapak Ibu semua dalam lindungan Allah Ta'ala lalu diberi anugerah, diberi rezeki, diberi keberlimpahan dalam hidup ini, sehingga apapun yang kita terima wajib kita syukuri, menghargai apa yang telah Allah berikan kepada kita semua. Kita lanjutkan kajian kita malam hari ini masih dalam surah Al-Baqarah. Kemarin ayat 61. Ya, ayat 61 ini saya ulang sedikit ya, nanti masuk 62. Bahwa ayat 61 ini kan murid Nabi Musa ya, itu punya sifat yang sukanya tidak sabar. Jadi sudah diberi sayur-sayuran ya. Sayuran itu kan sebenarnya bahasa simbolik ya. Jadi di situ ada bahasa simbolik, sebetulnya di situ mengandung beberapa kenikmatan ya dari hasil bumi itu, ada mentimun, bawang putih, kacang adas, bawang merah ya. Itu dari segi materi sebenarnya, dan makanan jiwa pun sebetulnya ya luar biasa yang diberikan Musa kepada murid ataupun sahabatnya ataupun umatnya waktu itu. Namun karena dia itu ya namanya kurang bersyukur ya, sudah diberi seperti itu ya, kan harusnya berserah diri saja, sudah diberi itu apa yang sudah diberikan ya terima gitu aja. Ibaratnya kita ini tamu, kemudian bertamu disuguhi ataupun diada hidangan ya, apa yang ada itu kita syukuri, kita makan, sebenarnya sudah enak. Supaya apa? Supaya tidak kena kenistaan. Tapi karena dia itu ya tidak pasrah, tidak bersyukur apa yang ada, akhirnya dia malah meminta sesuatu yang istilahnya juga keburukan. Maka dia disuruh pergi ke kota. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak ya. Jadi membunuh para nabi itu kan dari naba, nabiun, perkabaran. Jadi yang dibunuh itu perkabarannya ya. Kabarnya harusnya putih dikatakan biru, harusnya hijau dikatakan ungu, misalnya demikian. Atau mengatakan ini tidak benar, nabi ini sihir, nabi ini gila, kan begitu. Rasul ini ya orang bodoh, kan begitu umatnya nabi-nabi dahulu kalau kita melihat ayat-ayat itu. Sehingga itu dia itu membunuh perkabarannya, kadang mengatakan wah ini menyimpang dan lain sebagainya. Oleh karena itu peristiwa itu sebenarnya secara pragmatis bisa kita ambil pelajaran bahwa kita ya jangan sampai seperti itu. Kita sudah dikasih ya sudah kita terima dengan ikhlas, kita pasrah, begitu aja kan begitu. Nah, kita lanjut ayat 62-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara ya wassabiin man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ya, innalladzina amanu, orang-orang yang telah beriman, waladzina hadu, dan orang-orang yang hadu ya, dalam terjemahan Depak diartikan Yahudi. Hadu itu dikata orang yang mendapat petunjuk. Jadi hada yahdi, hidayah ya, Yahudu itu orang yang mendapat petunjuk.
Ya, ini perlu kita koreksi supaya tidak ada terjemahan yang provokatif. Jadi kita ambil terjemahan yang kasih sayang, sopan santun, yang semestinya apa adanya menurut bahasa yang di situ nanti malah bisa menjadikan kita ini damai sejahtera. Tidak menganggap orang lain itu salah. Ya, jadi sungguhnya orang-orang yang beriman, waladina hadu, dan orang-orang yang hadu yang mendapat petunjuk, wa nasoro, dan orang-orang yang mendapat pertolongan, ya. Nasoro itu kan dari kata nasoro, yansuru, nasron, ya, mansurun, itu orang yang mendapat pertolongan. Nasir itu orang yang suka menolong, kan begitu. Wasobiin, dan orang-orang sobiin itu orang yang mengikuti Nabi, orang yang mengikuti Rasul, ya. Nah, dari orang yang beriman, orang yang mendapat petunjuk, ya, orang yang mendapat pertolongan, orang yang mengikuti Nabi ini, man amana billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila solihan, dan beramal soleh, beramal produktif, ya, beramal khair, beramal baik, falahum, maka bagi mereka atsruhum, ya, balasannya atau pahalanya, ngindarohibim, di sisi Robnya, di sisi Tuhannya. Wala khaufun alaihim, dan mereka itu tidak ada rasa takut, ya, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Nah, ikhwatin yang berbahagia, ayat ini jelas sekali, ya, menggambarkan, ya, kalau kita terjemahan yang tertulis ini kan sungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang yang Sabiin misalnya gitu. Siapa yang mereka beriman pada Allah dan hari akhir, melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut, dan mereka tidak bersedih hati. Ya, di ayat ini hadu diterjemahkan Yahudi, ya, monggo. Tapi saya terjemahkan ke alih bahasa Indonesia biar kita jelas dan paham. Hadu adalah orang yang mendapat petunjuk, orang yang mendapat pertolongan, sehingga dia itu kalau beriman dan amal soleh, ya, dia mendapatkan balasan dari Allah, dan dia tidak punya rasa takut dan tidak bersedih hati. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita punya rasa takut? Apakah kita punya rasa bersedih hati? Kalau kita masih punya khaufun, masih punya yahzanun, berarti kita mungkin, ya, belum beriman, belum beramal soleh, karena menurut ayatnya demikian. Ya, kita kalau menurut ayatnya demikian, maka kita bisa introspeksi diri kita masing-masing, ya. Supaya apa? Supaya ayat ini secara pragmatis bisa kita menjadi tolak ukur untuk kita semua. Nah, coba kita lihat untuk korelasi ayat ini. Kita lihat surah An-Nahl ayat 97. Di sini menyebutkan, ya, man amila soliham min dzakarin au unsa wa huwa mu'minun. Barang siapa mengerjakan kebajikan, mengerjakan amal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan, ya, beriman, ya, dalam keadaan beriman. Jadi barang siapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, kan begitu. Sehingga apa terusnya ayat ini, ya, wa huwa mu'minun, ya, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka, ya, dia akan kami berikan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. Ya, ini jaminan Allah, ya, jaminan Allah bagi orang, ya, man amila solihan min dzakarin au unsa, ya, baik laki atau perempuan, kalau dia itu beramal soleh, beriman dan beramal soleh, ya, jaminannya apa? Jaminannya hayatan thayyibah. Dia akan mendapatkan apa? Kehidupan yang baik.
Karena apa? Karena spiritualnya juga baik, kesadarannya baik, ya. Kemudian dia bisa memanage dirinya, sehingga dalam hal ketakwaan dia selalu menomorsatukan yang berhubungan dengan kewajibannya kepada Allah, ya. Maka kan sebetulnya kalau kita melihat din, peraturan hidup atau agama, ya, itu kan hanya mau berbicara dengan orang-orang yang beriman, ya. Jadi dalam iman ini sebagai proses kejiwaan, jika dia menjadikan proses mutakin, ya, proses mutakin itu kan mukmin yang muslim, muslim yang soleh, soleh yang muhsin, dan akhirnya muhsin yang mutakin. Maka kalau kita melihat, ya, di dalam ayat yang lain, kalau kita korelasikan dalam surah 29 itu, surah Al-Ankabut ayat 16, itu Allah perintah, u'budullaha wattaquhu dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, mengabdilah kepada Allah dan insaflah padanya, bertakwalah padanya. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu sekalian jika kamu mengetahui. Jadi perintahnya Allah memang apa? Ubudu, menyembah, mengabdi, dan bertakwa atau insaf. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jika kamu mengetahui, karena memang kebanyakan tidak mengetahui. Kebanyakan ya ada kemelekatan masalah dunia, kemelekatan masalah yang berhubungan dengan jasmani dan materi, ya, akhirnya ya jiwanya redup, pikirannya ada virus dan lain sebagainya. Maka kita lihat, ya, dalam surat Al-A'raf ayat 35, famanittaqo wa aslaha fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, hampir sama dengan Al-Baqarah jadi yang akhir ayatnya, wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Di sini menyebutkan famanittaqo, barang siapa yang insaf, barang siapa yang bertakwa, wa aslaha, dan mengadakan perbaikan, ya, insaf, mengadakan perbaikan, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka itu bersedih hati. Jadi jaminan Allah yang demikian itu memang kita harus cross check ataupun introspeksi pada diri kita masing-masing. Supaya apa? Supaya kita ini selalu dalam garis hukum Allah. Sehingga kalau kita selalu dalam garis hukum Allah, antara sedih dan gembira itu kan sumir sekali. Orang yang beriman, orang yang bertakwa itu dalam keadaan tidak stabil, tetap stabil. Maksud saya, lingkungan yang tidak stabil, situasi, peristiwa yang tidak stabil seperti pandemi, mungkin kekurangan ekonomi, ya, mungkin lagi tidak enak badan, tapi jiwa, pikiran tetap stabil karena dia sudah bersama Allah. Ya, sudah namanya pasrah pada Allah, ya, kemudian sabar, itu kan sudah bersama Allah. Kalau orang sudah bersama Allah itu punya kekuatan yang sangat luar biasa. Misalnya, ya, ini ya secara pragmatis, dan ini memang kadang saya juga mengalami. Kita satu rumah isinya 4 orang, mungkin semua sakit, ya, masuk angin atau apa. Pasti nanti Allah akan memberikan satu orang yang dia itu, saya harus gitu. Biasanya saya harus temandang kan begitu. Saya harus masak air, saya harus pesan makanan, saya harus ini, menyiapkan ini dan lain sebagainya. Yang sebetulnya itu dalam keadaan sakit. Tapi karena kita sudah pasrah kepada Allah, kita sudah menyatu kepada Allah karena Allah lebih dekat daripada urat nadi leher kita, sehingga kita punya kekuatan yang double. Seperti ya zaman apa itu Nabi dalam pertempuran itu kan mendapatkan kekuatan dari malaikat karena dia sudah pasrah. Kalau sudah pasrah pada Allah,
itu memang jiwa ini punya kekuatan double. Kalau pengalaman spiritual yang saya alami memang begitu. Tapi kalau kita jauh dari Allah, tidak pasrah, sudah kita mengeluh, sudah kita takut, kita bingung, galau dan lain sebagainya, ya malah kita menjadi down, kita menjadi kesadaran terbawah, akhirnya kita juga malah tambah parah dalam diri kita ini. Oleh karena itu, kita harus kuatkan jiwa kita harus kuatkan kesadaran kita, sehingga dalam diri kita ini makin tumbuh yang namanya ketakwaan, keimanan, dan keinsafan. Dan kita semua, karena ya usia itu selalu bertambah dan fisik jasmani makin lemah, maka jiwa harus kita gagahkan, jiwa harus kita kuatkan, jiwa harus kita pupuk, sehingga kita akan mendapatkan kekuatan yang ekstra dari Allah, karena kita sudah tawakal kepada Allah, kita sudah pasrah kepada Allah, sudah aslama kepada Allah, dan kita sudah sabar. Insya Allah, Allah bersama kita. Innallaha ma'as-sabirin. Dan di ayat lain, innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat baik. Ya, surat An-Nahl ayat 128. Nah, semoga sahabat dan Bapak Ibu semua ya bisa menjadikan kita ini lebih mantap dalam keimanan. Yang sakit semoga lekas sembuh. Demikian malam ini. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.